Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berkisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada malam hari ini kami mendapatkan satu kisah. Kisah ini kami dapatkan dari rekan Kang Surya. Iya betul Iya, Pak kan? Jack. Itu kejadian ya kira-kira tahun 2016-2017 lah, sekitar tahun itu. Dan kisah ini terjadi di mana ini, Kang? Kebetulan di negara tetangga ya, karena waktu itu kan saya di saat itu masih aktif ya, berkegiatan traveling dan ya sekedar berkumpul dengan komunitas teman-teman traveler. Jadi ya secara nggak sengaja mengalami kejadian yang ya cukup aneh dan cukup misterius Pak Jack. Ya ini tentunya mungkin apa ya, seru mungkin untuk dikisahkan Ya dengan sobat pemburu kisah ya. betul. Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke, makasih Pak Jack. Ya, mungkin sudah lama ini ya kita nggak berbagi kisah tentang kejadian-kejadian di luar daerah, terutama di luar negeri ya. Dan kebetulan waktu itu teman-teman saya bersedia, ya sudah berbagi aja deh, nggak apa-apa. Nah waktu itu memang sekitar tahun 2016 kalau nggak salah Pak Jack. Jadi saya kan masih sering aktif ikut kegiatan traveling bareng dengan teman-teman komunitas. Ya nggak jauh sih, hanya sekitar area-area Asia Tenggara saja. Dan sebenarnya dua rekan saya ini ya memang sudah sering traveling bareng dengan kita. Cuman pada waktu itu mereka berdua kebetulan ada jadwal transitnya itu di Singapura. Jadi sekalian lah mereka ngontak saya karena kebetulan saya dan teman-teman ini banyak yang sering transit di Singapura. Jadi mereka minta rekomendasi. Jadi Mas Alwi dan Mas Rokim ini kebetulan ya hanya sehari saja ada di sana. Tapi mereka sudah meminta saya itu untuk rekomendasi tempat-tempat yang sekiranya itu bisa dijelajahi dalam 2 hari itu apa saja yang bisa mereka dapatkan. Wah ya sudahlah, saya carikan tempat-tempat yang ya setidaknya itu di luar radar lah. Mungkin mereka kalau tempat-tempat seperti yang ngehits dan populer sudah pernah ya, tapi kalau tempat-tempat di luar radar mereka itu mungkin ya tempat-tempat yang anti mainstream itu mereka belum pernah. Akhirnya pada waktu itu saya didapuk untuk mengantar mereka berdua. Waktu itu saya sebenarnya sudah pesankan salah satu penginapan ya, karena mungkin saya berpikir teman-teman ini kan suka jalan-jalan sampai malam loh ya, sampai malam hari. Itu saya sarankan itu di area Clarke Quay waktu itu, karena kalau di Clarke Quay itu mungkin teman-teman yang sudah pernah jalan-jalan ke Singapura itu kan di situ kan ada Sungai Singapura ya, jadi Singapore River itu juga view malam harinya juga keren. Terus di sana juga kalau ingin nyari ya hiburan atau kegiatan sampai larut malam di Clarke Quay itu memang cukup ramai tempatnya. Tapi dua teman saya ini sepertinya mereka pingin tempat-tempat yang agak bernuansa heritage gitu. Akhirnya ya karena mereka mintanya yang bernuansa heritage, dengan terpaksa saya carikan di tempat lain lah. Ya mungkin kalau teman-teman sudah banyak tahu lah, di Singapura itu sebenarnya juga banyak area-area heritage ya, termasuk salah satu area yang akan ditempati teman saya ini. Akhirnya saya carikan hotel. Nah hotel ini sebenarnya juga nuansanya cukup klasik karena dia itu terletak, mungkin nggak perlu saya sebutkan ya nama hotelnya, dia itu terletak di salah satu jalan dengan view yang cukup ramai ya. Dia itu bangunannya 4 lantai, warnanya lebih dominan dengan warna hitam cat luarnya, tapi dia itu memang bangunan klasik, apalagi posisinya di sudut, jadi dia itu bisa melihat view ke segala arah. Nah waktu itu karena dengan terpaksa mereka meminta ke hotel yang pernah saya sarankan dulu gitu ya, saya pun akhirnya merekomendasikan ke sana. Ya sudah, ambil sini saja. Tapi saya sudah lama nggak ke tempat ini. Saya terakhir ke tempat ini itu tahun 2015 kalau nggak salah, jadi sudah setahun lebih Pak Jack. Akhirnya mereka nggak keberatan, ya sudah mereka pun akhirnya menginap di sana. Akhirnya pada hari pertama mereka datang ya, sebelum pulang ke Indonesia mereka transit itu cukup lama. Hari pertama itu mereka di Singapura itu saya ajak ke banyak tempat Pak Jack.
termasuk ya tempat-tempat yang mungkin di luar radar ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Mereka saya ajak ke beberapa spot yang mungkin bagi teman-teman itu tidak familiar, jadi saya ajak jalan-jalan ke area-area yang ya sebenarnya itu bukan tempat wisata sih, tapi saya tunjukkan spot-spot yang menarik di sana. Dan akhirnya menjelang tengah hari, karena saya harus ada keperluan dengan beberapa teman-teman komunitas traveling di Singapura, akhirnya mereka saya tinggal. Dan ini setelah menjelang sore ini saya tidak tahu aktivitas mereka itu ngapain aja gitu Pak Jack. Setahu saya mereka sempat minta izin, ya sudah aku tak jalan-jalan keliling sendiri, mau nyari oleh-oleh dan lain sebagainya, sambil mengunjungi beberapa tempat yang memang mereka sudah saya rekomendasikan dari awal. Nah akhirnya saya berpisah dengan mereka, saya balik ke Clarke Quay, karena memang di Clarke Quay waktu itu ada beberapa teman saya, termasuk mungkin yang dulu pernah berbagi kisah di sini ya, Mbak Grace itu ya, dia kan juga sering aktivitas di Clarke Quay ya, jadi saya ketemu dengan dia dan teman-teman lain. Sementara teman saya Mas Rokim ini, mereka berdua ini jalan-jalan sendiri, sampai akhirnya mereka itu kan waktu datang itu pagi Pak Jack ya, kira-kira sebelum tengah hari ya. Jadi mereka itu hanya check in di hotel, tapi masih belum bisa masuk ke kamar. Dan menurut ceritanya mereka itu baru bisa masuk ke kamar itu ketika ya sekitar pukul 8 atau 9 malam lah. Tapi pukul 8 dan 9 malamnya di Singapura itu nggak seperti 8 dan 9 malamnya di sini ya. Pukul 8-nya di sana itu kalau di Surabaya ya sekitaran Jawa Timur itu kira-kira seperti masih pukul 6 atau setengah 7 aja. Jadi ya masih baru saja gelap, baru saja matahari terbenam. Pukul 8 itu mereka masuk ke dalam hotel dan mereka sudah ditunjukkan kamarnya, diantar, posisinya itu di lantai 3. Jadi ya seperti yang mereka inginkan mungkin ya, mereka ingin hotel nuansanya klasik, heritage, dan di sekeliling area itu memang banyak bangunan kuno, dan hotel-hotel di sana memang nuansanya heritage semua karena daerah perkampungannya atau daerah distriknya itu distrik heritage. Akhirnya ya mereka malam hari itu masuk, kemudian ya mungkin istirahat sebentar. Nah Mas Alwi atau Mas Rohim ini saya kurang tahu, yang pertama kali ini ya mengalami kejadian aneh itu, dia itu sempat mendengar ada suara orang itu cukup gaduh. Gaduhnya itu bukan suara berbicara, berbincang-bincang atau mungkin ya keramaian normal lah, tapi suara gaduh itu seperti ada orang berlari di lantai atas, di lantai 4 gitu. Jadi ya anehnya itu bisa terdengar sampai di kamarnya mereka berdua Pak Jack. Jadi duk seperti orang berlari gitu katanya. Mereka berdua sempat bingung juga, ini di lantai atas ini apa ada tamu yang bawa anak kecil atau gimana kok berlarian sampai kedengaran masuk ke dalam kamar. Atau mungkin mereka berpikir juga, apa mungkin ini hotel memang karena heritage terus harus dipertahankan, jadi ya semacam nggak boleh diubah gitu. Jadi akhirnya ya konstruksinya masih konstruksi lama, ketika ada orang berlarian di atas itu kedengaran sampai bawah, mikirnya gitu mereka. Sampai akhirnya mereka mandi selesai, ya mereka memang kan masuk kamar itu kondisi sudah gelap ya. Jadi mereka menyalakan lampu kamar itu ya agak temaram gitu Pak Jack. Jadi kondisi di dalam ruangan itu lampunya ya pakai lampu warm gitu, nggak sepenuhnya terang itu bisa menerangi seluruh permukaan plafon ya yang di atas. Jadi ya mereka hanya menengok ke atas, wah takutnya getarannya terlalu tinggi sampai barangkali ya mereka itu langit-langit itu seolah-olah bergetar gitu, takutnya ada yang catnya mengelupas terus runtuh atau gimana. Tapi ya itu hanya bayangan mereka berdua. Sampai akhirnya Mas Rokim sama Mas Alwi ini kemudian turun ke lobi hotel ya sambil basa-basi lah, apakah di atas ada acara di lantai 4 apa memang banyak tamu, soalnya kok saya dengar suara gaduh gitu. Ya petugas hotel waktu itu juga tanggapannya juga aneh. Di lantai atas itu, lantai 4 itu sebenarnya jarang ada tamu yang ada di sana karena memang model kamarnya agak berbeda. Jadi biasanya yang ke atas itu hanya tamu-tamu tertentu yang memang mereka memesan dengan kamar yang view-nya lebih lapang gitu. Karena ukuran kamar di atas itu ya biasanya lebih besar daripada yang ada di bawah. Lagi pula
jarang banget di lantai atas itu digunakan, karena kan memang beberapa orang itu di sana itu tidak terlalu suka dengan lantai 3A, istilahnya ada 3A, ya ada lantai 3 sama 3A, karena lantai 4 di sana itu biasanya disebut 3A gitu Pak Jack. Ya karena mungkin nggak ada tanggapan yang meyakinkan mereka bahwa di atas itu ada tamu, mereka pun ya balik lagi ke kamar. Dan waktu itu mereka sempat kontak saya itu, ya bertanya, kira-kira kamu dulu waktu ke kamar sini nginep di hotel ini nggak ada kendala nggak, kayak misalkan ya mungkin lampunya seperti redup-redup kayak mau mati gitu, karena setiap mendengar ada orang seperti berlari gitu, lampunya itu seperti kayak cahayanya itu seperti meredup sedikit gitu. Ya saya bilang, saya sering ke sana kok. Ya bukan sering, saya sekali 2 kali ke sana, bahkan ngajak teman saya juga nggak ada masalah. Karena memang kan biasanya saya memang kebetulan nggak pernah dapat di lantai itu, lantai 3 itu. Kalau nggak salah waktu itu lantai dasar, lantai 1 itu Pak Jack, itu disebut lantai dasar, lantai 2-nya itu lantai 1, terus lantai 2-nya itu tempat mereka tinggal disebut lantai 3. Nah lantai 4-nya inilah mereka mungkin nggak mau disebut 4 ya, itu dikasih nama 3A gitu. Jadi ya mereka di lantai 2 atau di lantai 3-nya yang sesuai urutan itu, ya saya tidak pernah nginap di lantai itu ya. Jadi menurut saya hotel ini bagus-bagus saja, saya sering ke sana juga nggak ada masalah apa-apa gitu. Ya sudah, akhirnya mereka pun keluar lagi jalan-jalan malam, tapi karena memang ya di area situ nuansanya heritage, mereka cuma hanya cari makan malam aja katanya Pak Jack. Nah ketika sudah memasuki pukul 11 malam atau mungkin pukul 10 waktu sini ya, mereka itu balik lagi ke kamar, mereka ingin beristirahat. Tapi ya suara-suara itu terdengar lagi, seperti orang yang berlarian, terus juga cukup gaduh lah Pak Jack. Suara langkah kaki dan derap kaki yang berlari itu cukup terdengar sampai ke bawah. Ya mereka awalnya juga merasa mungkin wajar lah, mungkin karena hotelnya hotel model kuno ya, jadi strukturnya seperti ini. Tapi kok itu bikin mereka itu deg-degan Pak Jack. Jadi yang mereka rasakan itu nggak merasa bahwa itu adalah ada orang biasa di atas, tapi memang itu cukup aneh. Dan uniknya ketika mereka keluar ke lorong, ya mungkin keluar dari dalam kamar lah, suara-suara itu tidak terdengar. Akhirnya Mas Auli sama Mas Rokim ini sempat berpikir, coba kita naik ke atas, barangkali mungkin di atas ada petugas resepsionis atau apa yang lagi bersih-bersih gitu. Mereka pun mencoba ke lift, tapi liftnya tidak difungsikan untuk sampai ke lantai atas karena mungkin tidak ada tamu ya di sana ya. Akhirnya mereka pun naik tangga. Jadi naik tangga darurat itu, karena sebenarnya ada tangga darurat itu sering dipergunakan nggak hanya untuk darurat saja Pak Jack. Tapi waktu saya ke sana itu tangga di atas itu bisa dipakai naik sampai ke rooftop. Biasanya di rooftop itu saya sama teman saya Mbak Grace ini sering foto-foto di area sana, karena view-nya kan bisa melihat beberapa landmark di sekitaran nuansa heritage di sekitaran daerah itu ya. Jadi kadang-kadang sering kita naik ke atas sana, bahkan kalau pagi hari kan biasanya kita dapat sarapan kayak kopi dan snack gitu ya. Itu biasanya boleh kita bawa sambil naik ke atas gitu. Lah mereka ini mencoba menaiki tangga itu ya, selain pingin naik ke rooftop juga sambil iseng-iseng ngecek di lantai atasnya mereka itu sebenarnya ada berapa banyak tamu gitu. Mereka naik, ternyata ya lampu lorong itu memang menyala, tapi tidak seterang di area kamar di bawahnya tempat mereka tinggal ya. Lampu menyala, cuman mereka coba berjalan ya, rata-rata kamar di sana itu tidak ada tamunya, mungkin lagi sepi. Jadi yang difungsikan itu hanya di lantai tempat Mas Alwi dan Mas Rokim tinggal sama lantai di bawahnya. Bahkan waktu itu mereka sempat bercerita ya, ketika berjalan di lorong itu mereka merasa merinding gitu Pak Jack. Ini termasuk saya juga agak merinding. Nah kemudian karena setelah merasa yakin bahwa di lantai atas mereka itu memang tidak ada tamu sama sekali, mereka coba berjalan sambil berlari gitu. Tapi anehnya suara langkah kaki mereka itu tidak sama sekali, sepertinya tidak menimbulkan getaran. Bahkan ya langkah kakinya seperti langkah kaki biasa gitu di atasnya lantai. Kok langkah kaki seperti ini masa sih sampai terdengar sampai ke dalam kamar bawah gitu. Akhirnya karena mereka merasa tidak ada kejanggalan, bahkan makin lama mereka berada di atas, bulu kuduk mereka makin merinding. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun.
karena ya selain mereka capek, besok kan juga ya mereka harus persiapan untuk pulang ke tanah air ya. Mereka hanya stay semalam saja di sana. Mereka pun berniat ya sudah kita turun aja, kita istirahat gitu katanya Mas Rokim. Akhirnya mereka berdua turun masuk ke kamar. Nah sampai menjelang malam mereka berdua ini katanya nggak bisa tidur aja. Mereka sempat kontak saya dan bertanya, coba deh kamu, itu kira-kira sudah tengah malam itu ya, katanya mereka itu sepanjang malam itu ya hampir setiap 15 menit sampai 30 menit itu kedengaran suara kayak orang berlari gitu, dan tiap ada yang berlari gitu lampu di langit-langit mereka itu kayak seperti sedikit-sedikit meredup, kayak ada gempa gitu, padahal juga semuanya baik-baik saja gitu. Sampai akhirnya mereka itu nggak bisa tidur karena serasa di dalam kamar itu kayak ada yang ngawasi gitu. Ya mungkin saya sendiri kurang tahu ya, apa mereka mungkin datang itu kecapean dan juga menjelang malam. Ya biasanya kalau saya ini pribadi ya, baik nginep kemanapun juga itu mesti mau masuk kamar atau tempat baru ya mesti ya kayak ucap salam atau permisi gitu. Atau mungkin mereka waktu itu kemalaman masuk ke dalam kamar itu kondisi capek, asal bludas-bludus saja gitu ya. Sampai akhirnya ya menjelang tengah malam mereka itu iseng kontak saya, meminta saya untuk datang ke sana. Kita nggak bisa tidur nih, kamu bisa kesini nggak? Lu ngapain gitu? Ya enggak lah, mungkin temenin kita biar kita nyari tempat-tempat yang enak gitu, ngopi-ngopi atau gimana gitu. Waduh, kalau sudah tengah malam begini MRT sudah nggak ada. Kalaupun ada ya kendaraan ya saya harus naik taksi atau yang lain sebagainya. Lagi pula saya sudah kecapean waktu itu, diajak teman saya sama Mbak Kris itu keliling di Clarke itu saya sudah cukup capek ya, mau ke sana juga ya sebenarnya nggak terlalu jauh kalau pakai MRT sih, tapi karena capeknya itu saya pikir mereka juga ngapain juga malam-malam harus sana. Akhirnya saya sarankan kalau merasa nggak nyaman mending keluar aja, di luar itu banyak tempat-tempat ya buat kongko, buat ya nyantai-nyantai. Biasanya kan di daerah sana kan juga ada tempat kayak ya sekedar tempat makan Pak Jack, tapi itu sampai malam hari mereka bisa beli kopi, beli teh tarik atau yang lain sebagainya, bahkan makanan berat pun di sekitar situ juga ada. Akhirnya saya sarankan untuk ke sana, dan mereka pun katanya tengah malam itu keluar cari angin gitu sambil beli minum, dan baru balik ke dalam kamar itu karena agak nyaman itu ya. Mereka baru balik ke dalam kamar itu ya menjelang pukul 2 malam kalau nggak salah. Ya pukul 1 malamnya sini lah. Jadi Mas Alwi sama Mas Rokim ini memaksakan diri untuk capek supaya mereka itu benar-benar balik ke kamar itu udah tinggal tidurnya aja. Dan akhirnya beneran mereka masuk ke kamar itu ya dalam kondisi sangat capek. Baik itu ada suara gedebukan di lantai atas, mereka nggak peduli katanya, langsung tidur dan ya nggak merasakan apa-apa sih. Walaupun memang saya yakin mereka memang ya kecapean banget, akhirnya nggak merasakan apa-apa. Hingga akhirnya esok paginya mereka kan mungkin bangunnya agak kesiangan Pak Jack ya. Nah Mas Alwi ini bangun tidur, dia langsung masuk ke kamar mandi. Sementara Mas Rokim ini baru menyadari, wah sudah jam 7 pagi nih. Jam 7 itu ya di sana itu matahari itu sudah baru muncul Pak Jack, artinya sudah ada cahaya gitu. Jam 7 pagi ini. Jadi dia gantian masuk ke kamar mandi gitu. Dia sambil balesin ya pesan-pesan yang ada di HP-nya, sambil komunikasi dengan saya. Lah waktu itu mereka mungkin ya sekedar tanya-tanya kira-kira nanti bagaimana baliknya, jam berapa harus meluncur ke airport gitu. Lah secara nggak sengaja Mas Rokim ini kan mungkin buka jendela ya. Jadi setelah agak lama gitu, setelah setengah jam gitu sambil nunggu Mas Alwi di kamar mandi, kelambunya jendela ini dia buka full gitu. Nah jendelanya itu kan modelnya kayak itu Pak Jack, ada kaca tapi dia itu banyak pembaginya gitu, ada sekat-sekat gitu, dan kacanya itu model-model kaca-kaca lama gitu. Bahkan pembaginya daun jendela itu dari besi seingat saya itu. Dia itu kelambunya dibuka full semua. Akhirnya kan cahaya matahari pagi itu kan mulai menyinari dalam ruangan loh. Nah, Mas Rokim ini baru menyadari kalau
dia itu secara nggak sengaja, kalau tadi malam kan dia datang kondisi malam, lampunya kan temaram, jadi dia melihat kondisi kamar itu nggak semaksimal ketika dia buka jendela kondisi pagi. Nah ketika Mas Rogi membuka jendela kondisi pagi ya, dia baru merasakan bahwa kamar itu memang ya masih mempertahankan model-model klasiknya, termasuk dari pola lantainya dan lain sebagainya. Tapi yang membuat Mas Rogi langsung merinding waktu itu ya, dia itu nggak sengaja sambil cahaya matahari itu masuk, dia kan nengok ke atas plafon. Ternyata di atas plafon itu aja banyak seperti jejak kaki. Jejak kaki seperti ya mungkin seperti kaki manusia gitu, tapi memang bentuknya itu kayak kaki yang berdebu terus menempel di plafon gitu. Dan itu cukup banyak di beberapa titik Pak Jack. Wah kaget banget Mas Rogi man. Dia langsung setengah ketakutan gitu, dia cepet-cepet ngedor pintu supaya Mas Alwi yang lagi lama di kamar mandi itu segera keluar. Begitu Mas Alwi keluar, dia itu cerita, aku kok ngelihat ada jejak kaki ya di atas plafon. Jejak kaki, iya banyak gitu. Masa sih jejak kaki dari lantai atas tembus ke bawah gitu. Lah ya kok bisa gitu. Lah ketika Mas Alwi keluar dari kamar mandi, cahaya matahari kan semakin terang Pak Jack. Anehnya di atas plafon itu sudah nggak muncul lagi jejak-jejak yang dilihat sama Mas Rogim itu tadi. Ya akhirnya Mas Alwi agak aneh juga, beneran yang kamu lihat? Iya bener. Ya karena mungkin mereka mulai merasa tidak nyaman, akhirnya mereka pun cepat-cepat berkemas sambil ngontak saya. Jadi saya sarankan ya sudah kita nyari sarapan di luar aja, karena mungkin mereka agak gak nyaman ya dengan kondisi seperti itu. Akhirnya mereka pun keluar sama saya, kemudian ya saya antarkan ke bandara karena mungkin mereka juga harus bergegas ngejar pesawat ya. Sampai akhirnya mereka pulang ke tanah air. Ya mereka waktu itu saya tidak bercerita panjang lebar ke saya ya. Dan kemudian beberapa tahun kemudian sekitar ya waktu awal-awal corona kemarin kan, sebelum corona kan ya mereka ketemu lagi toh. Waktu itu ada pertandingan AFF itu ya di Singapura itu tahun 2018 ya, mereka lagi nonton bareng gitu, saya juga kebetulan ikut ke sana. Mereka ketemu saya lagi, saya ajak rekomendasi hotel, mereka nggak mau, mereka akhirnya nurut. Ya udah ikut kamu aja, carikan hotel di mana. Syukur-syukur deket itu apa, deket Kalang ya. Kalang itu kan tempatnya Stadion Nasional, Stadium Singapura itu kan daerah Kalang gitu. Syukur-syukur aja deket stadion, nanti lebih enak. Loh tempat yang kemarin kan juga nggak jauh sama stadion. Enggak, nyari yang lain aja. Barulah mereka cerita waktu itu ke saya. Dan beberapa waktu kemudian mereka itu setelah kejadian itu kan juga pulang ke tanah air. Mereka kan nggak sengaja itu mungkin ada beberapa kayak ya cenderamata dari hotel, entah itu mungkin barang-barang, kartu atau apa itu mereka bawa tuh. Kartu namanya hotel dan lain sebagainya mereka bawa. Lah mereka itu sempat bercerita ke salah satu orang yang mungkin ya punya kemampuan khusus ya, orang ya mungkin orang pintar atau gimana saya kurang tahu. Mereka itu sempat bercerita kejadian yang mereka alami di sana. Nah ketika orang ini tanya-tanya, dia sempat bilang, Mas Rogi atau Mas Alwi mungkin punya sesuatu ya yang dibawa dari hotel itu. Oh iya Pak, cuman hanya kartu aja, atau mungkin kalau enggak kartu atau buku atau apa gitu mereka bawa sebagai merchandise gitu. Sama orang itu diminta, kemudian dia juga entah apa yang dilakukan ya, dia itu kayak seperti memegang cukup lama gitu. Akhirnya orang yang paham itu bercerita, wah ini kejadiannya sudah cukup lama, jadi saya tidak tahu persis apa itu, tapi yang saya rasakan, yang saya lihat itu ya sebenarnya hotel itu tidak ada masalah, baik-baik saja. Tapi Mas Alwi sama Mas Rogim ini sebelum ke hotel itu entah kemana dulu, atau mungkin ya ini menurut penjelasan dari orang yang tahu itu ya, Mas Alwi sama Mas Rogim itu datang ke sana itu mungkin kondisinya dalam keadaan capek sehingga masuk mungkin ya kondisinya kotor semua ya, jadi ya mereka masuk. Kemudian ini juga saya kurang tahu, Mas Alwi sama Mas Rogim ini mungkin membawa sesuatu ya, karena kan mungkin kadang-kadang kayak ya beberapa teman-teman kita ini kan ada Pak Jack yang ya kadang-kadang di
punya dalam tanda kutip ini pegangan ya. Itu mungkin dibawa lah. Ya bisa jadi yang ada di dalam situ itu bereaksi terhadap apa yang mereka bawa. Atau mungkin kalau dugaan saya bisa jadi ketika menjelang sore mereka berdua ini jalan-jalan ke tempat yang ya mungkin di luar rekomendasi saya. Karena saya tahu dua teman saya ini agak ya begitulah, kadang-kadang bludas-bludes kesana kesini, kalau orang Jawa Timur istilahnya bludas-bludes Pak Jack. Ya, dan katanya orang yang paham itu, orang pintar itu, dia sempat bercerita yang ada di kamar itu sebenarnya bukan di lantai atas Mas, itu justru ada di dalam kamarnya sampean sendiri. Dia itu memang jalannya ya itu posisinya terbalik, dia itu berlarian di atas kamar katanya. Cuman wujudnya seperti apa ya orang ini tidak bisa mendetailkan, karena ya dia hanya merasakan dari barang yang dibawa dari hotel itu sudah cukup lama ya. Kalau misalkan dulu mereka berdua habis pulang dari sana langsung nunjukkan mungkin bisa tahu lah lebih detail. Tapi ya karena sudah terlalu lama ya akhirnya orang itu cuma bercerita apa adanya. Dan mungkin yang perlu digarisbawahi ya itu tadi pesannya dari beliau. Ya entah apa yang sampean lakukan sebelum masuk ke kamar hotel, entah ya dalam tanda kutip mereka habis pergi dari mana, atau mungkin mereka juga bawa sesuatu. Karena sebenarnya ya saya pernah 2 kali nginep di sana juga nggak ada masalah Mas. Tapi kenapa teman saya 2 orang ini malah ya ada yang aneh-aneh gitu. Jadi menurut saya mungkin ya itu tadi kebiasaan teman-teman saya mungkin ada yang kurang pas lah sedikit. Jadi ya bukan saya menyalahkan mereka berdua sih, karena memang ya kita dalam kondisi ya saya sendiri pun kalau traveling kan kadang-kadang kecapean ya, masuk ke kamar pun ya langsung bludas-bludas Pak Jack karena kondisi sudah capek ya. Jadi itu pengalaman dari teman-teman saya Pak Jack. Iya Kang, jadi kadang-kadang kan kalau kita pikir itu atau yang diyakini orang ya, kadang-kadang di suatu tempat itu angker atau apa, padahal terkadang itu adalah reaksi ketika yang datang ke situ membawa sesuatu kan, kita juga nggak tahu juga. Atau mungkin juga teman saya itu habis dari mana sebelumnya juga nggak tahu. Kalau yang lain sih aman-aman saja ya, tapi karena ya namanya juga seperti yang kita tahu ya, kita nggak hidup sendiri ya. Betul. Jadi ya di tempat kita juga ada mereka. Ya. Dan itu adalah reaksi-reaksi yang mereka timbulkan ketika ya itu tadi ada sesuatu. Dan tidak semua orang diganggu kan. Betul. Dan mungkin saya juga mereka juga nggak niat mengganggu. Iya, saya gitu. Juga pernah ke sana kok Pak Jack, malahan saya bisa nyaman tidur nyenyak di sana. Iya, tetap diingat aja kemana-mana tetap harus banyak berdoa dan tidak aneh-aneh ya Kang. Oke, sahabat pemburu kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini, dan jangan lupa dukung kami dengan share video-video kami, like, komen, dan subscribe, serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.